Salam, selamat hari Rabu tanggal 12 Juli tahun 2023. Sobat sabit di dalam Kristus Yesus Amasia Adonai. Haleluya. Atau saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Amasia Adonai. Saya senang ketemu dengan Anda yang sedang mengikuti dengan seksama tahapan-tahapan berita akhir zaman, berita yang kudus dan terutama berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur jauh, Papua, dari timur jauh, dari Papua, Yerusalem, dari Yerusalem timur jauh di Papua. Di sini akan kami beritakan kembali lagi berita tentang berita akhir zaman tentang kedatangan anak manusia, yaitu Yesus Amasia Adonai ke bumi untuk mendirikan kerajaannya yang kudus dan tidak terbinasakan, kerajaan tubuh Amasia yang kudus dan tidak terbinasakan, akan disampaikan melalui berita kudus yang tidak terbinasakan dari timur ke barat. Haleluya. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan sebelum saya sampaikan berita tentang tema kali ini saya sampaikan adalah Kristus tetap di surga sampai segala sesuatu dipulihkan, baru Bapa menurut Kristus Yesus akan turun ke bumi. Haleluya. Dan mendarat bersama-sama dengan 144.000 orang saleh yang dari antara orang Israel yang ditebus, yang dimeteraikan di Sion surgawi. Mereka akan mendarat untuk mendirikan kerajaan tidak tergoncangkan itu di tempat yang Tuhan sudah abadikan. Haleluya. Dengan demikian saya mau sampaikan beberapa hal sebelum saya sampaikan berita ini. Yang pertama adalah banyak dari yang mengikuti siaran ekspos berita akhir zaman dari kami beritakan dari tempat pelayanan kami yang terhimpun di dalam Bapak menurut kami membuat satu himpunan atau satu absedemen dengan diberi nama Jaringan Doa Pemulihan Tubuh Kristus 12 Suku Israel dan Taman Eden. Haleluya. Dan ini dibentuknya itu, dibuatnya itu di daerah yang terpencil. Daerah yang terpencil dari daerah-daerah di Deyai, Papua. Banyak orang beranggapan bahwa tidak mungkin berita itu datang dari sana. Berita itu harus datang dari Roma atau Eropa, salah satunya dari Inggris kah, atau mungkin berita itu harus datang muncul dari Amerika atau dari Jakarta sana, atau dari Yerusalem. Haleluya. Karena tidak mungkin datang dari daerah yang sekarang orangnya masih terbelakang, orangnya juga yang kecil-kecil sederhana, orang yang masih jajah, sudah ada dalam pemerintahan penjajahan daerah ini. Baru bagaimana orang yang bodoh keterbelakangan, tidak mungkin berita itu datang dari sana. Ini daerah kecil. Haleluya. Jadi ini daerah yang kecil. Bagaimana daerah yang tidak tahu apa-apa, masyarakatnya masih pakai kote kamoge, orangnya masih daerah yang terpencil. Banyak orang beranggapan seperti itu. Haleluya. Itu oke-oke saja karena itu penilaian dan itu penilaian manusia. Yang kedua adalah tidak mungkin datang dari sana karena pusat-pusat gereja-gereja, dominasi gereja itu ada di Roma, ada di Eropa, ada di Amerika, ada di Indonesia, ada di berbagai-bagai. Dia harus datang dari sana. Haleluya. Itu yang beranggapan kedua. Yang beranggapan ketiga itu tidak mungkin orang yang bersekolah, apakah dia master atau doktor atau profesor dalam teologi, ahli Alkitab. Ada yang beranggapan seperti itu juga. Itu yang keempat. Yang ketiga kah? Ya, yang keempat. Yang kelima itu bahwa yang keempat, yang kelima itu beranggapan bahwa
dia itu bicara tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kami punya hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja kami. Ini sangat beda jauh. Haleluya. Itu juga ada yang beranggapan seperti itu. Ada juga yang beranggapan bahwa ini halal baru. Ini halal luar biasa. Seperti pokoknya banyak tanggapan. Makanya waktu Yesus sampaikan firman Tuhan halal rahasia baru, beda dengan disampaikan oleh para ahli Taurat itu. Banyak orang menanggapi perkataan Yesus. Haleluya. Perkataan Yesus banyak orang menanggapinya. Ya, ini dibilang luar biasa. Ini halal baru yang disampaikan. Pembukaan firman Tuhan luar biasa. Nah, setiap hamba Tuhan akan menyampaikan firman Tuhan melalui media massa, baik itu melalui media massa atau orang bersaksi akan nama Yesus di berbagai tempat. Tetap akan ada tantangan, rintangan, ada tanda tanya, ada pengejek-pengejek akan muncul mengejek mereka. Apalagi tentang berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Haleluya. Itu iblis sangat takut sekali, setan sangat takut sekali mendengar berita itu. Haleluya. Berita kudus dan tidak terbinasakan. Haleluya. Nabi-nabi dahulu itu sampaikan kebenaran nabi Tuhan yang dahulu itu, mulai dari Nabi Samuel, Nabi orang Israel pertama sampai Nabi terakhir Yohanes Pembaptis. Ya, di perjanjian lama ini Nabi perjanjian lama, ada juga Nabi perjanjian baru. Ya, jadi Nabi perjanjian lama ini mereka ini hampir dibantai habis semua. Karena mereka sampaikan kebenaran firman Tuhan. Umat Israel pada waktu itu tidak mau mendengarkan apa yang Nabi sampaikan, Bapa Tuhan sampaikan melalui Roh Kudus, melalui Nabi. Mereka tidak mau ikuti, tidak mau sampaikan. Bahkan mereka menelangi dosa-dosa mereka. Nabi-nabi turun telanjangi dosa-dosa mereka. Haleluya. Sampai Nabi terakhir Yohanes Pembaptis dipotong leher. Haleluya. Ya, itu resiko seorang nabi. Itu terjadi di mana-mana. Tidak dihormati di kampung halamannya. Sampai Nabi Yohanes itu dipotong leher. Haleluya. Itu nabi-nabi Tuhan. Ini darahnya sekarang kita tangkap setengah mati di atas Papua. Tuhan bilang begitu karena bangsa Papua ini sudah terlibat dalam, orang Israel terlibat dalam penyaliban para nabi, termasuk 12 suku Israel. Haleluya. Yang berikutnya adalah rasul-rasul. Mungkin Rasul Yohanes itu yang sembuh, rasul-rasul itu dibunuh, disalibkan, hampir dibantai, mati martir. Hanya Yohanes saja yang di Pulau Patmos. Dari sana dia berjuang, berdoa. Ada 2 kali saya sampaikan tentang rahasia bagaimana dia bisa bertahan karena dia kena darah Yesus Masih Adonai, darah damai dari Kristus. Rasul Yohanes tidak menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Walaupun di tengah singa yang ini, kejahatan, keganasan orang Romawi, kekerasan kepada pengejek-pengejek, Elia terus sampaikan, melihat penglihatan, menulis kitab Wahyu yang akan terjadi di akhir zaman sekarang ini. Haleluya. Ya, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Walaupun di tengah ketidakpercayaan, walaupun ada satu hal lagi. Menurut Alkitab, metafor Alkitab yang bahasa roh, artinya yang dibawa dari Yerusalem ke timur jauh Papua yang secara tertulis. Haleluya. Dalam kitab Wahyu Kejadian. Ya, semua dibilang itu semua peristiwa lokasinya diambil di Yerusalem sana. Di wilayah-wilayahnya di Yerusalem. Ya. Tapi kita jangan lupa bahwa Alkitab itu kan datang dari Bapa di surga. Bapa di surga itu punya Injil kekal di surga. Yohanes 14. Wahyu 14 ayat yang ke-6, 7, 8. Injil kekal itu ada di perpustakaan di surga. Alkitab itu aslinya ada di surga. Haleluya. Alkitab dalam perjanjian baru dan lama dan baru itu dikasih hanya inti-intinya, penting-pentingnya dikasih. Tapi itu harus percaya karena itu firman Allah dan itu sah. Harus terjadi ini. Haleluya. Nanti pembukaan firman Tuhannya, itu baru ada namanya pembukaan firman Tuhan. Ada pewahyuan, ada pembukaan firman Tuhan. Kalau pewahyuan itu artinya seperti wahyu, penglihatan yang Yohanes dia lihat, itu penglihatan Tuhan yang akan terjadi jauh ke depan. Karena Rasul Yohanes juga termasuk nabi. Dia melihat, Tuhan perlihatkan apa yang akan terjadi di akhir zaman dalam masa 1 kali 7 masa. Haleluya. Dan itu digenapi oleh orang akhir zaman dari 7 jemaat. Ya, itu disampaikan. Itu namanya pewahyuan. Nah, kita sekarang bisa juga mendapat pewahyuan. Seorang nabi itu dia tahu pernah yang terjadi di dunia ini.
Nah, seorang nabi dia akan tahu, oleh Roh Kristus akan memberitahukannya Yesua itu disalibkan dari mana. Nabi akan mengetahuinya karena Roh Kristus akan bekerja lewat nabi Tuhan. Dalam bahasa Mei disebut dengan madoya dogi pai, nabi yang benar yang dari Tuhan, atau pelihat yang benar dari Tuhan. Dan perjanjian lama disebut nabi itu dulu pelihat yang benar. Nah, itu hal-hal yang saya mau sampaikan. Haleluya. Sehingga ketika kita menyampaikan berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat, hal-hal yang dibukakan. Kalau berhubungan dengan pembukaan firman Tuhan itu, satu ayat dibukakan. Umpamanya di satu kita buka, kita masuk umpamanya di tentang ini, tentang masa, waktu dan hari, satu orang pun tidak tahu. Bahkan malaikat-malaikat di surga, bahkan anak manusia pun tidak tahu. Hanya Bapa di surga yang mengetahuinya. Haleluya. Dan memang demikian. Jadi Yesua pun belum tahu kapan Bapa suruh Yesua harus turun ke bumi. Terus malaikat pun belum tahu. Haleluya. Apalagi orang percaya di muka bumi. Haleluya. Ya. Dan tapi itu akan dibukakan. Pembukaannya bagaimana? Pembukaan firman Tuhan dari ayat tadi ini. Nanti kita lihat. Nah, itu namanya pembukaan firman Tuhan. Jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan. Berikutnya itu di akhir zaman itu akan ada nanti pengejek-pengejek. Pengejek-pengejek akan muncul di akhir zaman. Jadi setiap orang percaya itu tetap kepada patokan firman Tuhan, patokan Roh Kudus, apa yang sedang dibukakan tentang banyak rahasia yang akan dibukakan. Haleluya. Saya tidak banyak bicara apa yang Tuhan bukakan dari tahun 2006 sampai dengan sekarang 2023 ini. Banyak yang Tuhan bukakan, tapi kami menunggu hamba Tuhan dari luar Papua dan berbagai dunia ini akan memberitahukan hal itu. Apa yang kami lihat, mereka lihat, dan menuju kepada satu titik visi yang sama. Itu baru akan kami bukakan, tapi visi sudah banyak, kami Tuhan sudah memberitahukan, kami sudah mencatat, kami sudah menyimpannya. Haleluya. Sudah diduplikasikan. Haleluya. Nah, itu jadi banyak pengejek. Coba kita lihat pada waktu zaman Nuh membuat kapal di atas gunung Ararat, di atas gunung. Dia membuat kapal. Nah, pada waktu itu banyak orang mengejek-ejek dia. Dong bilang botak lah. Dong bilang, oh nanti siapa yang bawa kau punya kapal turun dari gunung kah? Apa yang akan? Tapi Nuh itu tidak malas tahu dengan perkataan pengejekan, apapun dia malas tahu. Dong bilang kau nabi palsu, apa semua dong, dia malas tahu. Haleluya. Dia tetap kepada apa yang Roh Tuhan suruh. Musa dia tidak melihat, Nuh tidak melihat Bapa di surga, tetapi dia mendengar suara Tuhan. Roh Kudus penglihatan bahwa Tuhan suruh buat ini itu. Haleluya. Karena apa? Ya, Tuhan sudah terlanjur di dalam Musa. Haleluya, sudah dalam Musa, dan dia memberitahukan hal-hal itu, kebenaran itu. Lihat pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan, hujan mulai turun dan kau lihat yang lain juga dong bikin kapal juga, dong doti dong bikin dia. Dom ada yang bawa doti, dom bikin Musa. Tapi doti mereka tidak dapat karena yang di dalam Nuh ini itu Tuhan sendiri. Jadi doti mereka tidak mampan kena Musa. Kena Nuh. Haleluya, para nabi. Haleluya. Ya, begitu pula pada zaman Sodom Gomora. Haleluya. Pada waktu Nuh itu apa yang terjadi? Hanya 8 orang yang naik ke atas kapal. Tuhan sendiri, pintu anugerah tertutup pada zaman itu. Kalau dunia diisi penuh. Oh, kau lihat begini tadi yang pengejek di Musa, lihat ke bawah bagian tadi dong bawa doti dong kasih doti guna mau sihir dia lebih doti dan dong punya ini sudah mulai terdengar riuh reda di bawah. Ratapan terjadi kiri kanan. Lihat begini, 2 hari, 3 hari, 5 hari sudah begini dong punya isi perut semua naik dari dalam air laut. Musa dengan dia punya ininya, mereka naik di atas kapal. Haleluya. Jadi pada akhir zaman itu akan ada pengejek. Kita mau percaya Yesus saja, terakhir itu pertarungan nyawa. Haleluya. Nah, dengan demikian anda yang sedang ikuti, saudara-saudari terkasih dalam hubungan darah Kristus yang sedang ikuti channel kami, ya ikuti terus, karena ini berita Sion. Kami juga tidak mau sampaikan, tapi Tuhan tegur kami. Tuhan bilang suatu kebenaran tidak boleh dibendung, harus disampaikan. Haleluya. Entah mereka dengar tidak dengar. Sehingga dalam persentase surga itu 91% itu sudah mulai percaya. Sudah percaya, bukan tidak mulai, itu sudah percaya. Sedangkan 4% saja yang tidak percaya, dan sedangkan
Sementara itu sekitar 5% yang antara percaya atau tidak. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Yang berikutnya itu yang ragu-ragu itu bilang akan Yerusalem toh atau semua kan peristiwa terjadi di Yerusalem bukan di Papua. Haleluya. Haleluya. Tapi itu yang ragu-ragu. Haleluya. Makanya yang ragu-ragu itu berdoa tanya Tuhan. Haleluya. Pemanya siapa ini? Rasul Yohanes, dia berdoa di Pulau Patmos, bukan di Papua di sana. Haleluya. Nanti bukan firman Tuhan, dia bukakan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Itu namanya rahasia ilahi Yahweh. Ada masa kaos Tuhan itu, dia Bapa itu sudah mengacaukan bumi ini. Berapa kali Tuhan sudah kacaukan bumi ini dengan manusianya, dengan pulau-pulau dan benua-benua. Sudah dikacaukan dalam kehendak dan kemauan Tuhan. Makanya Papua disebut negeri lukisan tangan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi Papua adalah sebidang Taman Firdaus, negeri lukisan Tuhan yang akan dibongkar misteri-misterinya. Sedang dibongkar pada saat ini. Dan ini waktunya. Haleluya. Tuhan dengan tegas menyatakan ini waktunya, sampaikan. Haleluya. Berita-beritaku bukan saya punya berita, tapi apa yang Bapak sudah sampaikan itu kami sampaikan. Pada zaman-zaman terdahulu pada tahun 2028, 29 banyak yang menentang. Banyak yang menentang itu semua, sekarang banyak sudah mati habis. Nah, jadi Roh Kudus itu dia tegas hukumnya. Jangan main-main dengan Roh Kudus. Haleluya. Jadi ini Roh Kudus dengan tegas sedang memberitakan Injil Tuhan karena waktu sudah dekat, waktu sudah singkat. Bahkan kemarin Bapak bilang apa? Semua mata anak Bapak buka untuk melihat apa yang sebenarnya akan terjadi dan sedang terjadi di ufuk timur. Jauh dari Yerusalem, timur jauh dari Yerusalem. Tempat pintu gorden itu berdiri. Haleluya. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Mengawali tema kami akan sampaikan. Berikutnya saya sampaikan berita tentang apa yang Tuhan bukakan lewat kami. Banyak yang Bapak Tuhan juga bukakan lewat hamba-hamba Tuhan lain. Baik di Papua, baik di Indonesia, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Baik juga di luar Jawa seperti di Amerika, Afrika, Kanada, berbagai negara. Bahkan di Israel sekalipun banyak nabi-nabi anak kersamaan Tuhan sedang munculkan. Banyak para rasul Tuhan mulai munculkan. Haleluya. Kita lihat satu ayat yang tadi berhubungan dengan tema saya bahwa Tuhan Yesus akan datang setelah segala sesuatu dipulihkan. Haleluya. Setelah segala sesuatu dipulihkan. Itu tema saya. Haleluya. Sebelum daripada kita lihat itu, kita lihat dulu ayat dalam menjadi dasar. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga juga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Amin. Markus 13:32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Haleluya. Ya. Jadi waktu, saat, hari dan saat kedatangan Tuhan itu detik berapa, jam berapa, hari apa. Ya, kalau hari itu jelas, tetap Tuhan datang di hari Sabat. Hari itu jelas. Hari bulan apa, tahun apa. Nah itu yang masih rahasia. Tanggal berapa, hari apa, bulan apa, ini minggu berapa, ini rahasia. Haleluya. Hari itu tetap hari Sabat. Tuhan datang karena itu hari Sabat itu hari Tuhan. Itu ketetapan. Tuhan tidak bisa melanggar hukumnya sendiri yang Tuhan buat. Oleh karena itu makanya Bapa di surga Yesus itu kudus, maha kudus. Karena kalau manusia di muka bumi tidak kudus karena manusia itu kan langgar firman Tuhan. Wahyu sampai Kejadian. Pengejek sendiri itu kan langgar firman Tuhan. Tidak mampu melaksanakan firman Tuhan. Haleluya. Kita lihat dari ayat ini tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga juga tidak, dan anak manusia pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Amin. Jadi tidak seorang pun yang tahu. Tidak diberitahukan nanti.
Jadi kami juga sempat tanya-tanya hari kedatangan. Roh Kudus tidak memberitahukan karena memang Yesus tidak memberitahukan sama Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak beritahu per roh kami. Haleluya. Jadi tentang hari itu, tanggal itu masih rahasia. Ada beberapa hamba Tuhan sudah menyampaikan dalam puasa mereka bahwa tanggal sekian, hari sekian, ini sekian. Haleluya. Itu apa yang mereka sampaikan, itu kami juga belum berdoa tanya Tuhan apakah sekitar itu atau tidak. Ya, yang berikutnya lagi, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak manusia pun tidak. Malaikat-malaikat di surga itu tidak. Malaikat siapa di surga? Itu orang-orang kudus. Seperti Enok, Elia, terus Daniel dan lain-lain. Mereka telah menjadi malaikat di surga. Ataupun juga malaikat yang memang Bapa ciptakan di surga. Manusia yang telah menjadi malaikat maupun orang-orang para malaikat di surga pun belum tahu. Itu jangankan kedatangan Tuhan, Injil saja itu mereka belum tahu, para malaikat di surga. Haleluya. Mereka akan tahu ketika rahasia itu dibukakan oleh para hamba Tuhannya di muka bumi, oleh para rasul, oleh para ini. Kita lihat berikutnya itu malaikat-malaikat di surga. Dan anak pun tidak, hanya Bapa saja di surga. Anak itu Yosua sendiri untuk waktu kedatangan sendiri tidak, belum tahu. Karena apa? Yosua itu anaknya menunggu perintah bapaknya di surga. Bapak bilang begitu, menunggu Bapak di surga perintah. Dan perintahnya kapan diturun itu belum tahu. Haleluya. Jangankan kedatangan yang kedua kali. Tanggal kedatangan pertama kali di bumi saja itu orang belum tahu. Roma bilang tanggal 25 Desember tahun 4 Masehi. Haleluya. Orang jauh dibilang menurut catatan orang jauh dibilang itu bahwa Yesua itu dia lahir itu pada bulan Mei. Ada yang bilang 12 Januari tahun 2000 tanggal 4. Itu baru kedatangan pertama saja, belum dicatat di Alkitab. Apalagi sekarang kedatangan hari kedatangan kedua kali Yesus ke bumi. Itu saya orang belum tahu. Dan memang anak manusia pun belum tahu karena jadi haleluya. Kalau tanggal 2 Desember itu hanya dogma doktrin dari Agustus, hari penyembahan kepada dewa matahari, dewa anjing itu. Hari lahirnya dewa anjing di Roma. Itu kami sudah telusur doa sampai dia punya kekuatan anjing, dewa anjing sudah dihancurkan itu. Haleluya. Orang jangan menyembah di tanggal 2 Desember, hari dewa penyembahan kepada dewa matahari yang berbentuk dewanya anjing itu sudah dibakar. Dia memang Romanya dia ada di sana, tapi dia kekuatan kita ada di Papua. Sudah dibakar dia punya dewa anjingnya. Yang daun sembah sudah dibakar, sudah dimusnahkan dari tahun-tahun 2021. Haleluya. Jadi tanggal kedatangan saja, hari pertama, tanggal kedatangan pertama saja orang belum tahu, apalagi tanggal kedatangan Tuhan kedua kali. Haleluya. Jadi ini kita mulai mengerti. Ini namanya pembukaan firman Tuhan, orang mengerti, orang sadar. Haleluya. Yang berikutnya itu Bapak beritahukan sama kami di Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Jadi tepat pada waktu hari pertama gempa bumi di Jayapura itu, pas kami ada di Jayapura, kami lagi ada doa karena kami sedang meminta program Tuhan tahun 2021 dari 2023. Program Tuhan yang kami sedang minta untuk program apa yang kami kerjakan di tahun 2023. Tuhan memberikan 2 program, yaitu program itu perlengkapan senjata rohani umat atau gereja Tuhan harus dilengkapi dengan perlengkapan senjata rohani karena akan ada perang Gog Magog dan Armageddon dalam roh. Itu tahun 2023 ini. Jadi peperangan rohani. Ya, itu yang program pertama Bapak kasih untuk belum masuk perang itu bagaimana Tuhan membersihkan 66 anggota tubuh manusia ini. Pertama Tuhan mulai periksa itu otak depan ini. Otak belakang semua diperiksa habis-habisan. Haleluya, diperiksa. Berdoa luar dalam. Haleluya. Kali itu saya tidak cerita. Yang kedua adalah Bapak memberitahukan kami tentang ini. Rahasia pembukaan Hikmat Salomo tahun ini. Hikmat Salomo dibukakan.
Juga selain peperangan, hikmat Salomo juga dibukakan. Dengan hikmat juga kita berperang. Haleluya. Dengan hikmat saja Salomo bisa mengalahkan segala sesuatu dengan hikmat yang Tuhan beri kepada Salomo. Nah, jadi apa yang Bapak beritahukan sama kami pada waktu itu, bahwa kita kembali ke ini, bahwa Bapak beritahukan ayat ini. Dia punya remanya begini. Pada waktu kami juga berdoa lain. Kami juga berdoa lain karena itu berdoa lain tentang pembukaan buku hikmat Salomo di surga itu. Tahun ini dibukakan. Itu program Tuhan. Dalam rangka pembangunan tubuh Masiah, tubuh Kristus di bumi, dalam rangka pemulihan Taman Eden, 12 suku Israel, dan juga tubuh Kristus. Ya, itu waktu kami masuk ke hadirat Tuhan, Abah Yahweh memberitahukan kami, hai anak-anakku, ingat, hai anak-anakku, aku tidak akan menyuruh anakku Yosua untuk turun ke bumi sebelum anak-anakku di bumi memulihkan segala sesuatu di bumi. Haleluya. Itu dia punya logosnya Bapak beritahu sama kami. Jadi Bapak di surga masih menahan dia, masih menahan Yosua. Itu makanya Yosua katakan itu masih rahasia. Masih rahasia Bapak di surga. Bapak belum bisa menyuruh Yosua itu turun karena apa? Alasannya bumi belum dipulihkan. Kita lihat dia ayatnya, logosnya. Dia ayatnya. Sama enggak? Haleluya, saya pakai enggak lagi itu bahasa Jawa. Sama kah tidak? Jadi di Kisah Para Rasul 3 ayat 21, Kristus itu harus tetap tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Yahweh dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Kristus tetap tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Segala sesuatu seperti yang difirmankan Yahweh dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Pulihkan apanya? Haleluya. Pemulihan pribadi, 66 anggota harus didoakan. Jiwa kita berbunga darah harus didoakan. Itu pemulihan pribadi, keluarga. Masuk ke kaum, marga, suku, turunan-turunan punya marga punya setan, turunan-turunan marga punya dewa-dewi, penyembahan dari zaman dahulu sampai sekarang yang mengikat orang-orang. Yang sekarang mengharapkan akan ada pengangkatan sekian orang. 144 akan diangkat. Pengangkatan sudah dekat. Kapan pengangkatan mau dia lakukan kalau pemulihan belum terjadi? Haleluya. Jadi mereka yang merindukan untuk mengalami pengangkatan harus mulai berdoa. Mulai dengar berita ini harus mulai doakan sucikan diri dengan berdoa pelepasan dosa warisan dari turunan mama, dari bapa yang ada di 66 anggota tubuh manusia. Haleluya. Di Roma 7 ayat yang ke-13 itu, serahkanlah seluruh 66 anggota tubuhmu kepada Tuhan dipakai sebagai senjata kebenaran. Doakan alis mata, doakan rambut, doakan telinga dalam, bagian-bagian dalam, luar. Aduh, doa itu berat. Kalau kita mau ceritain panjang. Jadi kita kembali ke inti pembicaraan bahwa satu itu. Yang kedua itu adalah pemulihan Taman Eden. Yang ketiga adalah pemulihan 12 suku Israel. Apa pemulihan 12 suku Israel? Israel masuk dalam masa kepicikan Yakub. Gereja masuk dalam masa penyucian gereja 3,5 tahun. Israel masuk dalam masa kepicikan Yakub. Gereja akan masuk dalam masa kepicikan Yakub, masa penyucian gereja setelah Israel dipulihkan dulu 3,5 tahun kepicikan Yakub. Dosa turun temurun Israel sampai penyalibannya, penaliban para nabi, pembunuh para nabi, para rasul. Ya, bagaimana mereka telah menginjak-injak firman Tuhan, sembunyikan firman Tuhan oleh orang Papua, Israel orang Papua, moyang-moyang orang Papua dulu, orang Israel Papua dulu, oleh orang-orang 12 suku Israel, terutama sekarang banyak ditanggung oleh orang-orang Papua, moyang Israel, orang-orang Papua dulu pada zaman itu, dan sekarang orang Papua hari ini pemulihan-pemulihan dilakukan oleh orang Papua. Haleluya. Melalui hamba-hamba Tuhan yang mengerti perkara ini. Haleluya. Ya. Jadi ini sudah pemulihan segala sesuatu sudah sedang menuju. Ini harus diselesaikan dulu, Tuhan bilang. Harus diselesaikan. Kalau itu sudah selesai, pemulihan segala sesuatu seperti membawa kembali bait Yerusalem, rumah Yahweh Yakub di dalam dimensi roh di surga, dan lain-lain. Terlalu banyak pemulihan kita bicara. Saya tidak bisa bicara di sini. Terlalu banyak yang kami kerjakan 2021 sampai 2019, sekarang 2023.
Pemulihan masih terus berjalan, perkara pemulihan. Makanya dalam Undang-Undang Dasar 2023 kerajaan pemerintahan Tuba Masya dalam yang diangkat dari Roma 8 ayat 18 sampai dengan 30, haleluya. Itu undang-undang dasarnya, haleluya. Karena ini perkara pemulihan. Jadi Kristus tetap di surga dulu. Bapak bilang. Jadi yang beritahukan kami itu, kami bisa tahu itu Bapak yang beritahukan karena itu bukan Roh Yesus Kristus yang kelak. Kristus yang kasih tahu, hai anakku aku akan datang segera. Itu Yesus bisa sampaikan seperti itu. Tapi kalau Bapak bilang, aku akan menahan anakku di surga. Makanya Yesus bilang itu, aku tidak tahu. Itu rahasia Bapak di surga. Hanya Bapak akan waktu yang Bapak menyuruh aku turun, maka aku akan turun. Kalau kita bisa menyambung ke Roma 1 ayat yang Ibrani 1 ayat yang ke-6. Ketika ia membawa pula anak yang sulung ke dunia, Yahweh berkata, semua malaikat harus sembahlah dia. Jadi siapa yang membawa? Abah Yahweh membawa turun anaknya Yosua ke bumi. Ibrani 1 ayat yang ke-16. Jadi Bapak yang nanti Bapak juga yang akan menuruh yang kedua kali kedatangan. Bapak juga akan menuruh Yosua itu turun. Itu hari itu baru Yosua tahu tanggal dan harinya. Haleluya. Jadi jangan kita di bumi ini seperti itu. Yang berikutnya itu saya mau beritahukan ini tentang tanggal hari dan bulan tahun kedatangan Tuhan. Nah, sedangkan yang tanda-tandanya itu bisa kita tahu. Tuhan bisa memberitahukannya. Bukti Alkitab, di dalam Alkitab itu para nabi. Elia dia tahu, Enok dia tahu kapan dia diangkat. Haleluya, Enok. Dia suruh ini, dia kerjakan apa yang Bapak suruhkan kepada dia, karena itu dia kawan karib dengan Tuhan. Itu Enok. Elia dia tahu tanggal hari pengangkatannya, dia tahu. Maka Bapak suruh Elia ke Gilgal, ke Betel, Jericho, Kanaan, Sungai Yordan, ke Kanaan, Sungai Yordan ke Kanaan, baru mengalami pengangkatan. Nah, itu mereka akan tahu. Pada waktu Nuh itu dia tahu bahwa tanggal berapa hukuman akan diturunkan. Pada waktu zaman Lot dia tahu. Kenapa? Apa tahu dari mana? Tahu dari Roh Kudus. Saya tahu dari Roh Kudus. Orang-orang yang sudah baptis Roh itu, mereka akan tahu tanda-tanda. Oh, tanggal ini sekian ini sangkakala kedua sudah berbunyi. Haleluya. Sudah dibunyikan. Kita sudah ada di masa sangkakala kedua. Haleluya. Ada 21 hukuman Roh Kudus, yaitu 7 sangkakala. Ada 7 meterai, yaitu hukuman Yesus. Ada 7 bokor atau hukuman Yahweh itu dunia akan ditamatkan dengan itu. Haleluya. Itu hal yang saya harus sampaikan. Dengan demikian saya masuk ke intinya bahwa penamatan rencana agung Yahweh waktu sudah singkat. Penamatan rencana Yahweh agung itu waktunya sudah singkat. Nah, di sini kata singkat. Haleluya. Jadi sudah singkat. Tamat itu apa? Bumi akan ditamatkan. Negara-negara tidak akan ada lagi. Haleluya. Kalau dalam bentuk kerajaan 1000 tahun Tuhan membawa, ya berarti 2 kerajaan akan dibuka. Jadi kerajaan antikris dengan kerajaan Tuba Masya. Nah, Tuba Masya nanti bentuknya seperti apa, nanti kita ikuti tahapan berikutnya. Kita sekarang bacakan dulu apa yang Bapak beritahukan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Yahweh dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3:11. Haleluya. Manusia tidak mampu menyelami akal apa yang Bapak beritahukan. Haleluya. Penamatan rencana agung Yahweh akan tiba segera, karena setelah ular naga berkepala 7 telah diikat dan dipenjarakan dalam tahanan Abusus di jurang maut. Sejak tanggal 24 Mei tahun 2023 telah terjadi dalam alam roh atau dimensi roh pemisahan tegas antara pemerintahan Tuba Masya dan kerajaan antikristus Masya dengan menuju kepada penamatan sebagai berikut. Jadi waktu tanggal 24 Mei itu yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya itu. Nah, itu sudah diikat itu. Haleluya. Pemisahan terjadi. Nah, hal-hal yang terjadi dalam roh itu seperti ini. 1. Semua mencapai tingkat global. Kerajaan Tuba Masya global dan kerajaan antikris global. Sudah masuk. Sudah dicanangkan. Sudah masuk dua-dua.
Kerajaan antikris juga akan disponsori oleh Rusia, ke Amerika oleh PBB. 2. Semua meningkat kesempurnaan tubuh Kristus, tubuh Amasya menuju kesucian surga, dan anti Kristus sempurna dalam dosa, surga neraka di bumi. Jadi surga dan neraka di bumi itu sudah mulai nyata. Jadi dosa sempurna. Jangan heran kalau antikris orasinya di Denmark, di negara-negara besar dengan dompet aliran satanisnya itu sudah mulai didemonstrasikan di berbagai negara di Eropa, di Amerika, di Rusia, dan juga lain-lain. Itu jangan heran karena ini sudah masuk. Haleluya. Peningkatan. Jadi kesucian dan kesempurnaan. Antikris sempurna dalam dosa sempurna. Dia kalau dia menyembah berhala yang betul-betul. Dia mau bikin dia punya nabi palsunya betul-betul. Haleluya. Dia tidak main-main. Kalau dia mau bikin dia promosikan. Haleluya. Dia bikin dia jalan di jalan-jalan besar. Dia taruh 666. Dia taruh apa semua, dan itu sedang terjadi dan seluruh mata sedang melihat itu. Haleluya. Ya, kita lihat yang berikutnya itu semua waktu habis berakhir terjadinya penamatan. Itu dia akan terjadi penamatan. Haleluya. Jadi dunia yang akan ditamatkan dengan tongkat gada besi, tapi nanti akan saya uraikan tentang tongkat gada besi lagi. Semua waktu habisan berakhir terjadinya penamatan. Itu dia akan terjadi. Jadi sedang menuju pada sistem-sistem yang sedang menuju pada global. Penamatan rencana agung Tuhan. Bumi sedang ditamatkan. 4. Semua menunjukkan waktu yang nyata, terang dan gelap. Artinya kegelapan semakin meningkat juga, kuasa kegelapan, kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan juga semakin meningkat, semakin terang benderang, semakin nyata. Haleluya. Jadi orang-orang dalam Kristus Yesus Amasya Adonai yang bergerak dalam roh yang benar, roh Kristus dalam roh Amasya. Haleluya. Itu semakin nyata. Orang yang bergerak dalam roh penyesatan itu juga semakin nyata. Jadi orang mulai mengenal. Haleluya. Tinggal orang-orang di tengah-tengah ini, manusia-manusia umat-umat Tuhan di seluruh dunia. Di tengah-tengah sekarang kau mau ikut bergeser ke tubuh Amasya, tubuh Kristus, atau kau mau bergeser ke antikris. Tinggal pilih saja. Haleluya. Untuk makanya pemahaman tentang akhir zaman, tentang antikris dibukakan, perkara-perkara tentang perkara-perkara rohani dibukakan, itu harus ikuti supaya kita punya pengertian rohani itu semakin memahami, sehingga kita bisa memilih. Mau pilih yang antikris kah atau mau pilih yang tubuh Kristus? Oh Tuhan, kalau saya ikut yang sebelah ini, hamba Tuhan sudah sampaikan korban firman Tuhan ini tentang ini. Jadi tidak, berarti ini sudah yang hamba Tuhan sampaikan. Hamba Tuhan dari Jawa atau hamba Tuhan dari ini, hamba-hambanya sedang sampaikan, berarti ini sudah. Kita jadi orang membangun pikiran pemahaman kalau semakin banyak mengerti perkara firman Tuhan. Tentang perkara tentang iblis, seluk-beluk tentang iblis, tentang apa semua tentang surga. Orang kalau mulai pengetahuan sebab bisa memilih. Oh betul, yang ini yang saya pilih. Oh ini tidak, saya tidak pilih ini. Itu semua menunjukkan warna yang nyata, terang dan gelap. 1. 7 kali satu masa. 7 kali satu masa. Kita sudah masuk ke masa 7 kali satu masa. Itu nubuatan Daniel yang terakhir, kitab Daniel 9 itu ayat 27 yang terakhir itu, kita sudah masuk di masa itu. 7 kali satu masa dibagi 2 berarti 3,5 tahun. Nah itu berlangsung di 3,5 tahun di dalam roh, untuk tubuh Kristus masuk dalam masa gereja. Juga antikris juga dia masuk ke 3,5 tahun di dalam roh. Itu terjadi karena apa? Dia tidak bisa terang-terangan antikris karena kemuliaan Tuhan, malaikat, ada orang yang menahannya. Berdasarkan 2 Tesalonika 2 itu di situ ada orang yang menahannya. Nah, kita telah masuk dalam rancangan penamatan Yahweh. Ada 7 tahun di proses menuju kesempurnaan surga bagi tubuh Kristus dan menuju kesempurnaan dosa karena dosa neraka bagi antikris. Jadi waktu 7 kali satu masa. Nubuatan Daniel ini tersebut mulai masuk masa 3,5 tahun. Pertama atau 3 tahun 6 bulan. Tahap pertama bagi masa keemasan tubuh Kristus dan masa kesempatan bagi antikristus. Haleluya. Apabila dalam 3,5 tahun kedua semakin nyata dan masing-masing semakin sempurna, baik dalam
kesucian maupun dalam dosa. Selama 7 tahun yang akan datang, proses penyelamatan ada 120 1260 hari kalau hitungan hari. Masing-masing dicap dengan meterai 77 bagi gereja Tuhan tubuh Amasya, yaitu 144.000 orang yang sempurna. Lalu 144.000 orang-orang itu khusus untuk orang Yahudi asli ya, bukan orang luar Yahudi asli. Itu untuk orang-orang turunan Yahudi asli. Akan diangkat ke Sion surgawi. Ya, itu Bapak bilang itu 100 kali ganda. Dan termasukkan masalah sekali ganda itu hanya khusus untuk orang-orang Yahudi saja yang dimeteraikan. Mengalami surga dalam tubuh saya lagi di bumi. Dan kalau gereja diangkat, maka di bumi akan kelihatan neraka kejahatan yang mengerikan seluruh bumi, yang disempurnakan dalam 3,5 tahun bagi iblis. Ya, ini dia punya ayatnya itu di ini ya. Wahyu 12 ayat yang ke-14. Jadi dari 13 lari ke 17. Ya, itu 3,5 tahun 14-nya itu. Tuhan perlihatkan bahwa antikris mulai muncul di laut Rusia. Lalu kami berdoa untuk menahannya. Jawaban Tuhan bahwa antikris diberikan waktu oleh Tuhan untuk menapis gereja Tuhan untuk dimurnikan, dan tubuh Kristus pun mulai muncul di Papua, dari arah Papua. Jadi tubuh Kristus muncul dari arah Papua, tubuh Amasya, gerakan tubuh Amasya ini. Tetapi berita Kudus dan tidak terbinasakan melalui pekerjaan tubuh Amasya ini, tubuh Kristus. Dia muncul dari Papua. Tapi gerakan antikris itu dia akan muncul dari Rusia. Jadi kalau kita lihat di yang Bapak beritahukan dalam 7 kali 1 mata, kita sudah masuk itu sekarang, kita sudah ada di 1 kali 7 masa. Apalagi kita harus mengerti, kita ikuti tahapan-tahapannya, karena surga mempunyai tahapan, waktu, tahapan, dan program. Dalam tahapan ini kita kerja apa, tapi itu sudah diprogramkan di surga. Namanya proyek pembangunan tubuh Amasya. Itu semua dalam rancangan Tuhan. 2. Sudah jam 5 petang. Kalau dia sudah hitungan dalam hitung jam dari surga, itu menyatakan jam 5 sore. Jam 5 sore. Ketika sudah mau dekat dengan mengikat dan penjarakan naga tua, Tuhan bilang bahwa kini jam 5 di surga menunjukkan pukul 5. Kini jam di surga menunjukkan pukul 5. Sehingga ular naga tua harus dipenjarakan dalam tahanan dalam di penjara juran maut Abusus. Haleluya. Jadi waktu bulan Mei lalu yang kami berdoa Tuhan suruh ikat ular naga, masukkan dalam tahanan dalam itu. Wahyu 20 ayat 1, 2, 3 itu. Nah, kalau rentetan ayat itu kan 4-nya kan sudah masuk di kerajaan 1000 tahun damai. Tapi di dalam roh di surga itu terjadi ular naga sudah di tahanan dalam. Lalu Tuhan kasih tahu kami. Haleluya. Lalu Tuhan perlihatkan kami itu pas ular naga ikat itu. Langsung Tuhan menunjukkan jam 5 sore. Bapak bilang itu begini, banyak orang menganggap bahwa hitungan jam itu, banyak orang mungkin masih pagi. Jadi orang santai-santai dalam dosa dan lain-lain. Bapak bilang sekarang waktu sudah jam 5 sore. Makanya di Matius itu di ayat lain, saya lupa ada ayat itu menyatakan bahwa oleh karena orang-orang pilihan, waktu akan dipersingkat. Haleluya. Oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan persingkat. Siapa orang-orang pilihan? Orang-orang pilihan sedang berdoa, pemulihan negeri, pemulihan pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa Israel, Taman Eden. Haleluya. Kenapa Taman Eden juga harus dipulihkan? Karena kerajaan 1000 tahun ibu kota nanti di Taman Eden, di Firdaus yang dipulihkan. Makanya waktu Yesus mati tidak harus ke Firdaus dengan seorang penyambung, mereka masuk ke Firdaus karena ada yang Bapak suka kerjakan di sana, di Firdaus. Haleluya. Ya, jadi sudah dalam Abaus. Kami berdoa, tanyakan Tuhan supaya sudah jam 5. Itu artinya apa? Jawabannya bahwa waktu Tuhan sudah singkat, yakni hitungan 1 jam saja dari jam 5 menuju jam 6 lalu malam. Selanjutnya Tuhan bilang bahwa banyak orang di dunia ini berpikir matahari masih pagi, artinya hari masih panjang. Padahal waktu kedatangan Tuhan sudah semakin singkat, sudah jam 5 sore. Ayatnya di ayatnya ini
Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula dan katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur-anggur saja di sini sepanjang hari?" Ya, upah di kebun anggur itu. Ada jam 5 pagi, jam 9 pagi, jam 12 pagi, jam 12, jam 3 petang dan jam 5 petang sampai kepada jam 9 malam. Tapi jam 9 malam orang tidak kerja karena harus sampai jam 5. Upahnya sama. Haleluya. Nanti orang-orang yang kerja di kebun anggur itu akan ada waktu untuk kerja di sini. Nanti menunggu pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus kapan terjadi? Kami juga belum tahu, atau Pentakosta kedua atau ujian akhir. Tapi ujian akhir dia akan mulai dari Papua. Nah, sekarang orang-orang Papua yang sekarang bersiap-siap itu mulai harus siap membersihkan diri. Kalau dikatakan hujan mau turun karena 3,5 tahun hujan tidak turun, jadi kalau hujan mulai mau turun karena kering, siap-siap drum, siap-siap ember, apa semua. Artinya kita mulai harus siapkan diri. Karena Roh Kudus akan turun di tempat yang hati yang suci, hati yang kudus, yang sudah proses terjadinya hati yang suci atau kudus itu bagaimana? Pelepasan, sobat. Pelepasan, berdoa kau mata, telinga, hidung dari pribadi kamu. Berdoa semua dari warisan dosa turunan mama, bapak harus dibereskan semua. Haleluya, itu baru Roh yang kudus itu akan turun. Tapi kalau itu belum pelepasan baru, haleluya, itu Roh yang kudus tidak akan bisa turun. Haleluya. Jadi orang hari ini rindu untuk dipakai oleh Roh Kudus, harus dikuduskan diri supaya kita masuk kepada baptisan baptisan Roh Kudus. Haleluya. Matius 3 ayat yang ke-13 itu. Karena itu waktu penamatan sudah dekat, maka akan ada pencurahan Roh Kudus dalam ujian akhir untuk memperbanyak para penuai di ladang anggur Tuhan. Yang disebut dengan penuai buah sulung akan segera terjadi untuk memenuhi kuota bilangan yang ditentukan oleh Yahweh. Artinya nanti menuju kepada 144.000 yang akan diangkat, dan sekarang banyak hamba Tuhan katakan itu. Nah, itu tunggu dulu. Haleluya. Harus ada pencurahan Roh Kudus dulu. Waktu pencurahan hujan Roh Kudus diturunkan itu untuk memenuhi bilangan 144, terutama dari orang-orang Israel yang ada di Yerusalem sana maupun ada di seluruh dunia, termasuk yang banyak nanti yang dari Papua yang tersebar orang Israel yang ada di seluruh Indonesia, Jawa dan lain-lain. Haleluya. Nah, ini harus kita pahami. Haleluya. Jadi pencurahan Roh Kudus itu pemeteraian dulu. Haleluya. Pencurahan Roh Kudus pemeteraian dulu. Haleluya. Nanti waktu hujan pencurahan Roh Kudus itu berbilangan. Apakah macam sekarang tuh orang Kristen yang dimeteraikan di Yerusalem itu, di sana mungkin penduduknya dari berapa juta itu, mungkin orang yang percaya, orang jauh yang percaya ada 70%, 70.000. Nah, terus orang Israel di berbagai negara termasuk di Papua berapa kan di surga itu tahu persis berapa sudah masuk, angka sudah berapa itu tahu persis. Manusia itu bisa mereka perkirakan. Bulan pemanya hari ini penduduk di Papua sekian 3 juta lebih ya. Itu hanya perkiraan, itu hanya mainan politik saja, politik, demografi politik. Yang sebenarnya penduduk Papua orang asli sekian, di bawah sekian saja. Haleluya. Ya, jadi surga itu bisa tahu, tidak bisa sandiwara di hadapan Tuhan. Ya. Kita masuk lagi melihat itu yang tadi kedua ya. Yang kedua itu sudah jam 5 petang. Nah, penuai yang kerja pada jam 5 petang di kebun anggur Tuhan sudah mulai dipersiapkan untuk memenuhi kuota 144.000 orang jauh di asli yang ditebus, maupun juga orang-orang yang bukan dari jauh tapi dari bangsa lain yang akan tebus. Haleluya. Apakah nanti kalau kelipatan berarti 144 tambah 144.000 berarti sudah 288.000. Haleluya. Itu semua penentuannya dari Bapa di surga, kita ikuti. Haleluya. Berikutnya waktunya 3 itu waktunya sudah singkat. Dan sekiranya tidak dipersingkat maka dari segala yang ada yang selamat, maka segala yang hidup ada yang selamat. Akan tetapi tidak ada yang selamat, tetapi karena orang-orang pilihan pada waktu itu akan dipersingkat. Orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Matius 24 ayat yang ke-22. Artinya bahwa waktu penamatan rencana agung Tuhan bisa diperpendek waktu oleh orang-orang pilihan di bumi. Apabila kalau
bahwa itu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam penyelesaian pemulihan segala sesuatu sesuai target Tuhan. Contohnya tanggal 24 Mei 2023 telah berdoa peperangan rohani dan tangan Tuhan sudah ikat naga kepala 7 dan dipenjarakan di khusus tahanan dalam. Lalu Tuhan perlihatkan matahari jam sore jam 5 dan Tuhan bilang bahwa waktunya sudah singkat. Ya. Jadi itu salah satu contoh. Artinya kan Bapak bilang tahu di 1 Rasul 3 ayat yang ke-21. Bapak tetap, Yesus tetap di surga. Bapak bilang akan ditahan, tetapi bumi harus dipulihkan dulu. Pemulihan, proses pemulihan bumi itu Tuhan sudah tentukan tempat mana, wilayah mana, marga kaum, suku bangsa apa dari Israel, apa yang dipulihkan. Itu Bapak sudah menentukannya. Haleluya. Jadi penentuannya masalah ada di situ. Kalau umpamanya kita berdoa sampai ular naga berkepala 7 di ini diikatkan, waktu sudah jam 5. Sekarang kita berdoa lagi. Apa-apa yang harus dipulihkan lagi. Berdoa tanya Tuhan, harus ada orang yang kerja sama dengan Tuhan. Elia mau diangkat, Henok mau diangkat. Elia adalah kawan karib Tuhan. Musa dalam pelayanan bawa orang Israel menuju Kanaan itu. Tanya-tanya Tuhan. Mereka berkawan karib, bangun komunikasi. Kalau zaman sekarang dong bilang apelah, dong bilang Zoom-lah, apa semua. Itu teknologi pun semakin canggih. Surga punya juga canggih. Karena apa yang ada di bumi sebenarnya di surga. Makanya Israel di sana di Yerusalem itu dong ikut ambil dari surga punya dong kasih baru dong ciptakan. Haleluya. Kita Tuhan luar biasa. Haleluya. Sehingga ada yang lawan. Ya. Sehingga untuk persingkat waktunya Tuhan dalam penamatan rencana agung Tuhan harus berdoa sesuai kehendak Tuhan. Maksudnya ialah berdoa percepatan pemulihan segala sesuatu sesuai nas Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Selain itu semua nubuatan Tuhan Yesus tentang akhir zaman akan segera digenapi, yakni 7 sangkakala, 7 meterai, 7 bokor ke bumi akan segera dicurahkan ke atas bumi dalam waktu 7 tahun bagi tahap, yakni 3,5 tahun tahap pertama dan 3,5 tahun tahap kedua akan segera digenapi. Yang Bapak beritahu sama kami itu bahwa 2024 pertengahan itu tahap pertama akan berakhir. Lalu dari 2024 pertengahan 2005 menuju ke sana itu sudah masuk ke tahap kedua. Masa untuk gereja Tuhan, tubuh Amasya, dan masa untuk antikris. Jadi dia berjalan bersamaan dua itu. Haleluya. Antikris dia kerja untuk bagaimana untuk menghalangi supaya orang jangan masuk ke dalam surga. Antikris dipersiapkan juga untuk menguji orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Haleluya. Doa itu tidak main-main. Sebuah pekerjaan di bumi itu bisa kerja. Kita kerja, manusia bisa kerja. Tapi namanya berdoa itu, berdoa itu 24 jam kita putar berdoa. Berdoa itu berat. Sampai karena berat itu banyak orang juga yang tidak pernah berdoa. Pagi panggung ke pagi, siang ke malam, baik itu orang itu tidak pernah berdoa juga ada. Adanya mungkin dari minggu saja pastor berdoa atau pendeta bersama Tuhan berdoa sudah pulang tidak pernah berdoa. Karena doa itu berat. Haleluya. Yesus berdoa sampai keringat, air mata dan darah mulai turun. Mulai ini. Ya, mulai ini. Haleluya. Jadi mulai ini. Mulai turun dan itu menjadi suatu darah damai yang melindungi Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Itu menjadi suatu darah damai yang melindungi kita di akhir zaman. Sehingga karena darah damai itu melindungi kita, maka binatang-binatang antikris itu dia tidak berani menuntun. Dia berani menuntun tetap dia akan tampias karena kena darah damai Kristus yang akan menaklukkan mereka. Haleluya. Baik itu nabi palsu, nabi bahal, penentang, pengejek, akan dihancurkan, akan ditaklukkan oleh darah damai Kristus Yesus Masih Adonai. Haleluya. Ya. Jadi ya, jadi pemeteraian apa semua ini ya sedang masuk. Jadi kita sekarang itu ini apa yang Bapak bukakan sama kami yang kami sampaikan. Mungkin lewat hamba-hamba Tuhan lain, baik dalam Papua maupun luar Papua, dari Indonesia dan berbagai daerah. Mungkin Tuhan tunjukkan juga lain yang kepada yang lain. Itu kelewat yang hamba Tuhan lain. Ini apa yang Tuhan kasih tahu sama kami. Seperti itu yang kami sampaikan. Haleluya. Yang kami sampaikan sehingga kami harapkan pada saat ini bahwa kesimpulan dari ini bahwa karena
Segala sesuatu harus dipulihkan dulu, maka kalau sudah dipulihkan maka dia masuk. Tuhan bilang akan masuk angka kegenapan Tuhan. Kalau bilang kegenapan Tuhan sudah masuk, artinya 144.000 itu sudah masuk untuk bilangan Tuhan memenuhi kuota. Terus jumlah orang-orang kudus yang akan masuk, terus jumlah orang benar akan masuk di tingkat halaman di kerajaan 1000 tahun damai. Pokoknya itu kalau sudah genap menurut perhitungan Bapa di surga yang sudah dikerjakan oleh gereja Tuhan di bumi per tahun oleh setiap hamba Tuhan di bumi sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan. Pamannya di Jawa Tuhan berikan hamba Tuhan untuk menjadi rasul pada akhir zaman, menjadi nabi, menjadi penginjil, menjadi guru gembala. Nah, ini bukan belajar di suatu teologi, tidak, tapi itu langsung Bapa memberikannya melalui pikiran Roh Kudus. 12 rasul itu kan bukan orang sekolah teologi, mereka itu kan diberikan Roh Kudus. Mereka mau pergi tunggu dulu, harus kan memiliki Roh Kudus dulu baru pergi. Pencurahan Pentakosta terjadi baru juga jalan melayani. Haleluya. Nah, jadi ini harus bilangan-bilangan ini harus digenapi dulu baru terjadi. Kita akan ikuti karena Tuhan Yesua itu, Bapa bilang Tuhan Yesua itu akan disuruh mereka diturun di Sion surgawi, di tempat yang ibu kota kerajaan 1000 tahun damai. Waktu diturun. Apakah proses pengangkatannya itu orang-orang di dalam roh memang sudah terjadi hari ini, sudah terjadi. Jadi orang yang mati dalam Tuhan itu tahun-tahun bulan-bulan kemarin itu mereka sudah dibawa masuk ke tempat yang Tuhan tentukan. Mereka dibangkitkan. Orang-orang mati dalam Tuhan yang ada dalam mulut naga, ada dalam mulut, itu semua sudah dikeluarkan oleh Tuhan di dalam roh, dimensi roh. Kami berdoa itu sudah dikeluarkan. Jadi orang-orang mati dalam Tuhan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ini yang mati dalam Tuhan itu, mereka akan menunggu sangkakala pertama. Itu mereka sudah diangkat masuk ke kota-kota kudus di surga, di tempat yang banyak yang Tuhan tentukan di sana. Sudah. Tinggal nanti sangkakala terakhir itu dibunyikan baru akan dibangkitkan mereka itu. Nah, sementara itu juga itu kemarin Tuhan kerja dalam 9 bulan, 9 hari. Dari 2022, 2003. Nah, ini dalam roh sudah mulai terjadi di dalam perkara-perkara roh. Nah, jadi hari ini saudara, saya mau kasih tahu surga itu sibuk sekali. Haleluya. Sekarang karena surga mau kerja, itu Tuhan Bapa di surga mendesak kita di bumi yang mengenal perkara-perkara ini di beberapa negara, berbagai negara. Tuhan sudah mulai atur absedemen-absedemennya untuk mengikuti program jadwal Tuhan dalam penambatan rencana agung Tuhan. Haleluya. Mereka juga kerja di mana-mana dan bagian yang Tuhan sudah kasih. Haleluya. Jadi kita masing-masing kerja dengan kita apa yang talenta yang Tuhan berikan kepada kita dalam rangka percepatan pemulihan Tuhan, dalam rangka percepatan kedatangan Tuhan, dalam rangka mempersiapkan umat Tuhan, mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk menduduki dan menguasai kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Haleluya. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Itu yang bisa kami sampaikan. Haleluya. Dengan demikian, mari waktu sudah jam 5 petang, kita sudah mulai mempersiapkan diri untuk sebelum melayani orang lain kita harus siapkan diri. Haleluya. Sekarang kita masuk ke pelayanan pribadi, keluarga sudah mulai harus siapkan. Haleluya. Jangan sibuk dengan melayani orang lain, tapi kita melayani mulai dari pribadi diri kita, berdoa untuk kita penyenang-penyenang anggota tubuh kita. Kita berdoa untuk keluarga kita kaum kita, marga kita, suku kita sudah mulai berdoa. Berita Injil yang kudus yang terbinasakan itu seperti itu. Pelepasan pribadi, pelepasan warisan. Karena kalau tidak ada kekudusan, dosa, kita akan menuju kepada neraka, kepada maut. Tapi kalau kita menuju meningkat kepada kekudusan melalui pelepasan warisan, dosa-dosa turunan, roh turunan, haleluya, kita akan meningkat kepada kesucian. Mulai dari kaki gunung kesucian, lereng gunung kesucian, sampai ke bukit atau tingkat puncak kesucian. Haleluya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati bagi saudara-saudari yang dengan hati yang percaya dan taat melakukannya, dengan telinga mendengar, mata yang melihat, dan kaki tangan yang melaksanakannya. Tuhan memberkati kita semua. Itu saja bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa, kami sudah sampaikan firman Tuhan tentang segala sesuatu dipulihkan, lalu Yesus akan Bapak menurut Yesus akan turun ke bumi. Dengan demikian Bapak, dalam nama Bapa setiap Bapak sudah sampaikan, tetapi Roh Kudus terus bekerja.
Haleluya. Untuk memberikan pemahaman, visi mimpi, penasaran PFSMB kepada mereka, sehingga ketika mereka berdoa, tanya-tanya, Bapak kami memberikan visi mimpi, penglihatan kepada mereka, urapi pemeteraian Tuhan terus semakin meteraikan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Bagian masih menentang Tuhan juga berurusan dengan mereka karena waktu semakin singkat. Berita kudus dan tidak terbinasakan. Kalau dulu boleh, sekarang tidak. Kalau dulu boleh para rasul, para nabi semua dipotong leher dan lain-lain, mati martir. Tapi sekarang tidak. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib dan kami sudah mengenal akan pekerjaan pelayanan peperangan rohani. Dengan demikian jangan melintang patah memele putus yang mau doti kami yang mau kirim dia pesihir mantranya dari jauh dekat tetap tampias oleh karena kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak para penduduk pendakwa dihancurkannya, dipatahkannya, diruntuhkannya, dirubuhkannya. Terima kasih Bapak mulialah nama magula nama muting nama Bapak. Ketika firman disampaikan, firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman akan kembali dengan berhasil. Firman akan keluar bagaikan api untuk membakar. Firman akan keluar bagaikan martel untuk membukit. Firman akan keluar bagaikan pedang untuk memotong leher setiap nabi-nabi bakal, nabi-nabi palsu. Firman juga Tuhan juga akan keluar bagaikan api untuk membakar. Firman Tuhan akan keluar bagaikan Bapak madu, susu dan madu untuk bagi orang yang menerimanya. Haleluya. Di dalam nama Bapak dalam nama Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih. Nantikan berita siun saya di channel berikutnya. Haleluya. Salam.